Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, jumpa lagi di Sinau bareng Kori-Kori. Halo teman-teman CPNS tahun 2021 yang lagi nunggu SK CPNS. Sekali lagi, selamat ya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan sampai nanti menjadi PNS 100%. Bagi yang belum tahu dan masih bingung pakaian dinas apa sih yang dipakai sehari-hari oleh PNS dan P3K, teman-teman bisa buka video ini. Dan bagi yang mau tahu gaji dan tunjangan CPNS dan PNS, bisa intip juga di sini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai gambaran umum Latsar CPNS atau Pendidikan Latihan Dasar CPNS. Sebenarnya, apa sih itu Latsar? Terus kita ngapain aja sih? Apa kita dikasih tugas-tugas? Katanya Latsarnya online ya? Nah, kalau pengen tahu, simak aja video selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini bersumber dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Kepala LAN Nomor 93 KI PDP 07/2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi mungkin bisa ada sedikit perbedaan ya. Oke, langsung saja. Latsar itu apa? Ada yang bilang Latsar itu pelatihan dasar buat ngilangin huruf C. Ada yang bilang juga Latsar itu syarat utama buat diangkat menjadi PNS. Pendapat ini nggak salah sih, cuma sebenarnya Latsar itu kalau berdasarkan Perlan nomor 1 tahun 2021, Latsar adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, dulu Latsar ini dilakukan secara klasikal atau tatap muka di dalam kelas. Namun dijelaskan di Keputusan Kepala LAN 93 KI PDP 07/2021 bahwa setelah tahun 2024 Latsar ini dilakukan secara blended learning atau kombinasi antara klasikal dan daring atau distance learning. Akan tetapi sejak pandemi, Latsar CPNS sudah dilakukan secara blended learning atau terpadu. Bahkan ada juga yang full e-learning via Zoom karena kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan blended learning. Dan karena masih pandemi tahun ini juga tidak memungkinkan jika Latsarnya juga dilakukan melalui blended learning atau bahkan full e-learning. Lalu, seperti apa sih Latsar online itu? Nah, ini gambarannya. Latsar model pembelajaran menggunakan metode blended learning diadakan melalui 4 tahap pembelajaran. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini dilakukan melalui website MOOC atau Massive Open Online Course milik LAN, yaitu di http://swajar.asnpintarlan.go.id. Nah, dalam website MOOC ini memuat materi pembelajaran pada kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara, agenda yang kedua, nilai-nilai dasar PNS, agenda yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda yang keempat yaitu habituasi. Semua materi ini disediakan dalam format PDF, ada juga yang PowerPoint, video, dan bahkan podcast juga yang bisa kita download untuk dapetin trofi. Jadi setiap selesai membaca dan kemudian mendownload materi ini, kita akan mendapatkan trofi yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian sikap dan perilaku. Pada akhir periode pembelajaran materi ini, setelah selesai mendapatkan 32 trofi, akan ada evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini berupa 50 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan dalam waktu 1 jam 30 menit. Dan nilai yang harus dicapai adalah minimal harus 70,01. Kalau nilainya kurang dari batas minimal, maka harus mengulangi mengerjakan soal kembali. Di MOOC ini, kita memiliki fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran.
tidak terikat dalam jam pelajaran atau urutan pembelajaran. Semuanya diatur oleh kita sendiri. Akan tetapi paling tidak sebelum melaksar, kita harus sudah submit evaluasi akademiknya. Nah, tahap pembelajaran yang kedua yaitu distance learning. Metode pembelajaran ini dilakukan melalui website Collabjar milik LAN dan juga via Zoom Meeting. Pada tahap ini kita akan mendapatkan materi sama seperti MOOC. Hanya saja di tahap ini pembelajaran dilakukan secara tatap muka bersama Widya Iswara. Dari jumlah peserta latsar satu angkatan yang terdiri dari 40 orang itu, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan beranggotakan 10 peserta tiap kelompoknya. Di tahap ini kita dituntut berdiskusi materi agenda 1-3 bersama teman kelompok, kemudian dikaitkan dengan permasalahan atau kasus, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis penyebab masalah. Pada tahap ini ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh peserta latsar antara lain. Yang pertama, self-learning, yaitu peserta latsar bisa diminta untuk mempelajari bahan yang sudah disiapkan oleh fasilitator atau Widya Iswara. Nah, yang kedua, self-activity, peserta latsar diminta untuk mengerjakan tugas individual berdasarkan kasus atau video yang diberikan oleh Widya Iswara. Yang ketiga, penugasan kelompok, yaitu peserta latsar juga diberikan tugas kelompok. Biasanya tugas kelompok bisa berupa menganalisis kasus, kemudian mempresentasikan ataupun membuat video. Oh iya, di tahap ini juga nanti teman-teman akan mengenal yang namanya sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time antara Widya Iswara dan peserta melalui Zoom Meeting, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi tanya jawab antara Widya Iswara dan peserta maupun antara sesama peserta. Sedangkan kalau asinkronus yaitu kita dituntut untuk belajar sendiri secara mandiri, artinya tidak bersama Widya Iswara. Kemudian di akhir pembelajaran agenda juga ada evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini berbeda dengan evaluasi saat MOOC. Kalau evaluasi akademik saat MOOC itu soalnya berupa pilihan ganda yang berupa hafalan, sedangkan kalau evaluasi akademik kali ini itu kita diberi beberapa kasus, lalu kita diminta untuk menganalisis kasus tersebut sesuai dengan materi dari agenda 1-3 yang sudah kita pelajari. Dan sebagai penutup distance learning ini, kita diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi yang berisi tentang tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan saat aktualisasi nanti di tempat kerja saat off campus. Tahapan pembelajaran yang ketiga yaitu habituasi. Masa aktualisasi di tempat kerja atau istilahnya masa habituasi ini dilaksanakan di instansi tempat kita bekerja selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum masa habituasi ini, kita ada seminar rancangan aktualisasi. Setelah masa habituasi selesai, juga kita ada seminar aktualisasi yang mana kita didampingi oleh mentor dari atasan kita langsung dan juga didampingi oleh coach dari Widya Iswara. Lalu dalam seminar itu kita dipertemukan oleh penguji yang akan menguji rancangan maupun aktualisasi kita. Selain itu, kita juga ada yang namanya PKTBT atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang biasanya juga dilakukan saat habituasi, di mana pembelajaran fokus pada kebutuhan teknis sesuai bidang tugas peserta latsar. Tahapan yang keempat yaitu pembelajaran klasikal. Pada tahap klasikal ini, untuk pertama kalinya peserta bertatap muka langsung dengan penyelenggara. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 6 hari kerja. Di sini kita peserta latsar ada permainan, bela negara, baris berbaris, maupun kasus role play. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan klasikal, maka pembelajarannya full e-learning. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya saya bisa memberikan video yang lebih baik lagi dan berguna buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saran, silakan teman-teman komen aja atau bisa juga DM di Instagram @kori_iswantoro. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.